percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku, haleluya. Kau hadir di tempat ini Tuhan, melawat kami. Kekudusan-Mu nyata, hadirat-Mu ajaib.
Ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali lagi nyanyi haleluya, haleluya, nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh Engkau Tuhan yang hebat, kasih-Mu melimpah atas setiap kami Tuhan. Kami percaya pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini semua karena kasih-Mu yang besar atas setiap kami Bapa. Sungguh Engkau Tuhan yang selalu menyertai setiap kami, sehingga kami boleh bertahan, kami boleh ada sampai pagi hari ini Tuhan. Semua karena kekuatan yang daripada Tuhan yang selalu menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan jam-jam ke depan ke dalam tangan Tuhan. Ibadah pagi hari ini disertai perjamuan kudus Tuhan Yesus juga yang menyertai setiap kami. Yang menyertai dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Sehingga ibadah ini hanyalah untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami siap memuji, menyembah Engkau. Haleluya. Amin. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku berterima kasih
mengasihiku. Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Biarlah hati kita dipenuhi ungkapan rasa syukur. Katakan bersama-sama. Betapa hatiku berterima kasih, berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku. Amin, amin. Kau memilikiku. Sekali lagi, betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku. Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Saudara Bapak Ibu jemaat, bangkit berdiri bersama-sama sambil menyerukan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya
jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku Tuhan, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Sekali lagi, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Haleluya, 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 haleluya. Pagi hari ini adalah pagi yang luar biasa yang diciptakan Tuhan buat setiap kita, amin. Kita memasuki di bulan Desember, bulan terakhir di tahun ini. Saya percaya ketika kita bisa sampai di titik ini semuanya karena kebesaran Tuhan atas kehidupan kita, amin. Untuk berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan Yesus, haleluya. Sebab Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik dalam kehidupan kita, amin, haleluya. Boleh sambil bertepuk tangan bersama-sama, kita akan menyatakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Katakan bersama-sama. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat perkasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Melompat, ku bersuka, ku melompat bagimu. Yesus, Kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Sebab Tuhan Yesus Tuhan yang baik. Untuk itu nyatakan dengan iman bersama-sama, katakan Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Bersuka, ku melompat bagimu. Yesus, Kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu. Yesus, Kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu.
angkat tanganmu, katakan bersama. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, haleluya, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Sorakan bersama-sama, haleluya, 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 haleluya. Sebab Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita, amin. Setiap hidup kita pasti pernah ditolong oleh kebaikan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang percaya Tuhan Yesus baik boleh lambaikan tangannya. Berikan tos samping kanan kiri, katakan kalian luar biasa. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Haleluya. Mari bertepuk bersama-sama. Dengan iman kita mau nyatakan dengan haleluya. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku, amin. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Yang percaya kebaikan Tuhan boleh bertepuk tangan yang meriah. Haleluya. Sebab Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Sekali lagi dengan iman, katakan hari-hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidup. Biarlah ini menjadi pengakuan iman kita, katakan dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Tak berkesudahan, tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Boleh sambil bertepuk tangan bersama-sama, kita mau nyatakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, amin. Sama-sama dengan senang hati. Sambil lambaikan tangan. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari
besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Ku. Yang setuju boleh bertepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Di dalam Tuhan Yesus ada kemenangan, amin. Di dalam Tuhan Yesus ada kesembuhan, amin. Di dalam Tuhan Yesus ada mujizat, amin. Dan hari ini kita di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus siap memberkati setiap kita semuanya. Siap menunjukkan kuasa-Nya atas kehidupan kita semuanya. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Biarlah ini menjadi pengakuan iman kita bersama-sama. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Coba Tuhan angkat tanganmu, katakan, ku mau selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Tuhan, Kau sungguh besar. Sebab Tuhan Yesus Tuhan yang besar, sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Katakan bersama-sama,
sungguh besar. Karyanya ajaib dalam hidup kita. Amin, amin, amin. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Ku berharga di matamu Tuhan. Amin. Anugerah-Mu cukup bagiku. Nyatakan dengan iman bersama. Ku berharga di matamu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Sekali lagi, ku berharga di matamu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di matamu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Oh, ku mau bersyukur padamu, oh Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu
hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Lagi katakan, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Tak pernah gagal, katakan, rencana-Mu. Terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang. Setiap masa depanku Kau sediakan. Rencana-Mu terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang. Sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Buka kedua tanganmu, nyatakan isi hatimu kepada Tuhan pada pagi ini. Harapan kita tak pernah sia-sia di dalam Tuhan. Sekali lagi katakan, harapanku. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Amin. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman Tuhan. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Sikinalaramalaramalaramalamu, seanalaramalaramalamu. Haleluya. Haleluya. Sianalarama, sikinalaramaya. Haleluya, Yesus ku ajaib, Tuhan ku hebat.
karya-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Sekali lagi harapanku, haleluya. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, aman dalam-Mu. Ku percaya Tuhan, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Kami bersyukur pada pagi ini Tuhan. Kami ada di dalam bait-Mu yang kudus. Kami ada di dalam rumah-Mu. Anugerah-Mu, berkat rahmat-Mu Tuhan, selalu baru setiap pagi. Ketika kami datang mencari wajah Tuhan, maka Engkau berkenan kami temui Tuhan. Pagi ini Engkau sudah menyediakan berkat yang luar biasa dalam hidup kami. Kami menjadi orang-orang yang Tuhan kasihi, sehingga kami memiliki pengharapan di dalam hidup kami. Pengharapan kami tidak pernah hilang. Ada kepastian di dalam Tuhan Yesus. Kami mau berkata, kami boleh dilimpahi dengan segala kebaikan, kemurahan dalam hidup kami Tuhan. Pagi ini kami datang kepadamu Tuhan, yang adalah sumber kehidupan kami. Ketika dunia tidak bisa memberi pengharapan, biarlah setiap hati kami, pikiran kami condongkan kepadamu Tuhan. Karena Engkau satu-satunya pengharapan kami dalam hidup kami. Dunia boleh berubah, situasi boleh bergejolak, tetapi harapan kami tidak akan pernah putus. Harapan kami tidak pernah hilang di dalam Engkau Tuhan. Kami temui, kami terima segala yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Terlebih kami boleh masuk di dalam bulan Desember Tuhan. Kalau kami melihat bulan-bulan yang sudah kami lewati, mungkin banyak di antara kami yang melewatinya dengan tetesan air mata. Dengan tantangan, persoalan, permasalahan di dalam hidup kami. Tetapi ada juga yang melewati di dalam sukacita, di dalam keberkatan yang datang daripada-Mu. Apapun keadaan kami Tuhan, apapun musim kehidupan yang kami lewati, kami mau berkata bahwa pengharapan kami di dalam Engkau tidak pernah hilang. Harapan kami pasti di dalam Engkau Tuhan. Kami tidak pernah sendiri. Dan Engkau akan mencukupkan, bahkan melimpahi dengan segala kebajikan dan kemurahan. Sehingga langkah-langkah hidup kami terus dipimpin oleh Tuhan. Terus disertai oleh Tuhan dengan tanda-tanda ajaib mujizat. Dan biarlah hati kami tetap bersyukur. Tetap bersyukur. Dan kami boleh mengandalkan, menaruh harapan kami hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih. Pagi ini Tuhan, Kau
Kau sekali lagi beri kesempatan kepada setiap kami untuk kami boleh mengambil bagian di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Sungguh ini adalah sebuah kesempatan yang luar biasa dalam hidup kami. Anugerah yang Tuhan terus sediakan tidak pernah terputus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau mengambil bagian di dalam persekutuan tubuh dan darah-Mu. Persiapkan kami jemaat-Mu yang Kau kasihi, supaya kami benar-benar bersekutu dengan Engkau secara pribadi. Hidup kami diubahkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang mengalami pergumulan hidup Tuhan beri jalan keluar, yang terbaik yang datang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita siapkan roti dan anggur. Baik Bapak Ibu, kita semua diberi kesempatan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus pada pagi ini. Dengan kasih Tuhan, saya menyampaikan bahwa bagi kita semua yang sudah dibaptis selam, kita diizinkan untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Tetapi bila mana ada di antara Bapak Ibu Saudara yang belum mengalami baptis selam, dengan rasa hormat saya sampaikan, jangan mengambil perjamuan kudus ini. Tetapi ketika nanti Bapak Ibu sudah dibaptis selam, Bapak Ibu bisa mengambil dan bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita angkat roti di atas kepala kita sebagai tanda hormat kita kepada Tuhan. Setiap kali kita mengambil bagian di dalam perjamuan kudus, kita diingatkan bahwa penderitaan Kristus itu tidak mudah. Bukan karena kemauannya, tetapi Kristus mau tunduk di bawah otoritas Bapa. Dan dia datang ke dunia, dia mengambil bagian di dalam penderitaannya. Dan dia rela disiksa, mati di atas kayu salib. Dia rela memberikan hidupnya, nyawanya, darahnya tercurah bagi kita semua. Supaya kita yang dahulu mati, sekarang hidup. Yang kita dahulu sengsara, sekarang kita boleh berbahagia di dalam Tuhan. Yang dulu kita terhilang, sekarang kita menjadi milik Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan. Mari kita angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Bapak Ibu Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita letakkan cawan kita. Kita mengangkat syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Lewat pengorbanan Yesus yang Engkau berikan kepada kami, supaya setiap kami yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kami percaya
Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Supaya kami bisa menemukan jalan menuju kepada rumah Bapa. Supaya hidup kami dibenarkan oleh karena Tuhan sudah mati bagi kami. Dan supaya hidup kami boleh mengalami keselamatan dan hidup yang kekal. Kita layak bersyukur pada pagi ini, Bapak Ibu Saudara. Karena kematian Tuhan, karena pengorbanan Tuhan, maka kita tidak di bawah murka Allah, tetapi hidup kita di bawah anugerah Tuhan, di bawah berkat Tuhan. Sehingga kita bisa berkata, di dalam Tuhan kita tidak pernah kekurangan segala sesuatu yang baik. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur. Kita nyanyikan satu lagi refrennya lagu yang tadi. Haleluya, Yesus. Harapanku Katakan dengan kesungguhan hatimu, Bapak Ibu Saudara. Nyatakan pengharapanmu hanya kepada Tuhan. Karena dialah satu-satunya yang tidak pernah mengecewakan kita. Janjinya ya dan amin. Harapan kita tidak pernah hilang di dalam Tuhan. Haleluya, Yesus. Sekali lagi. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Perlengkapi kami Tuhan dengan firman kebenaran-Mu yang menjadi pelita bagi kaki kami dan menjadi terang di dalam seluruh kehidupan kami. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Di hari-hari yang jahat ini, kami butuh terang Kristus, yaitu firman, makanan rohani yang menguatkan roh kami. Sehingga kami menjadi jemaat yang dibangunkan kerohanian kami. Kami teguh berdiri di dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Di dalam pengharapan kami kepada Tuhan. Dan di dalam kasih kami hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati pikiran kami untuk kebenaran firman-Mu pada pagi ini. Berkat-Mu atas setiap kami Tuhan. Dan biarlah firman-Mu boleh memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, bekerjalah Roh Kudus. Kami menyerahkan jam-jam ini hanya di dalam tangan kasih dan kuasa. Setiap kita yang siap dan mau diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Ya, ya, baik Bapak Ibu. Pagi ini firman Tuhan saya akan bagikan di dalam tema mengharapkan penggenapan janji Tuhan. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, siapa yang rindu di dalam hidupnya bahwa janji Tuhan itu setiap kali akan digenapi dalam hidup kita? Ya, setiap kita ada kerinduan ya Bapak Ibu ya. Itulah kerinduan kita ketika kita mengiring Tuhan. Ketika kita hidup di dalam janji-janji firman Tuhan. Dikatakan bahwa janji Tuhan itu menghidupkan hidup kita. Ya, amin Bapak Ibu ya. Jadi mengharapkan penggenapan janji Tuhan. Ketika kita meninggalkan tahun 2023 dan masuk di dalam tahun 2024, ya, tentu banyak di antara Bapak Ibu yang memiliki cita-cita, yang memiliki harapan,
yang memiliki keinginan di dalam hidup, rancangan dan rencana yang memang harus kita lakukan, dan kita sudah doakan ya supaya rancangan rencana kita ini diberkati Tuhan dan terjadi atas hidup kita ya. Dan kita tahu persis bahwa Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Tuhan akan menepati janjinya dan kita akan mendapatkan janji-janji di dalam firman Tuhan ya. Tetapi Bapak Ibu, banyak orang yang menyatakan niatnya, ya niatnya nanti aku di tahun 2024 akan melakukan ini dan itu, aku akan merencanakan ini dan itu, ya. Dan ini hari ini kita tiba atau kita sudah masuk di dalam bulan Desember, dan Bapak Ibu coba flashback ke belakang, coba berpikir atau merenungkan hal-hal yang sudah Bapak Ibu lakukan. Apakah memang benar janji Tuhan itu sudah satu demi satu digenapi dalam hidup kita, Bapak Ibu? Apakah memang benar setiap rancangan kita, kerinduan kita, keinginan kita, itu Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita? Itulah kerinduan kita, Bapak Ibu. Tetapi kalau toh belum, hari ini Bapak Ibu, yang mungkin kita sudah menjumpai atau kita sudah menemukan deadline, ya, sudah ada batas waktunya, dan kita berkata, tidak mungkin tahun ini bisa tercapai atau terpenuhi, ya. Mungkin tahun depan, atau mungkin 2 tahun lagi. Kan demikian, kita nggak pernah tahu apa yang menjadi keputusan Tuhan, apa yang menjadi kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Tetapi satu hal, ketika kita mengharapkan penggenapan janji Tuhan, ya, seperti gambar yang kita lihat di layar, di sisi kanan kita melihat ada tumbuhan tanaman yang hijau, hijau royo-royo ya. Sebelah kiri adalah tanah yang tandus kering. Nah, kita melihat bahwa harapan kita ya supaya menjadikan tanah yang tandus ini menjadi tanah yang hijau royo-royo Bapak Ibu. Demikian juga hidup kita. Yang mungkin hidup kita ini merasa kering, merasa sesuatu hal yang kita lakukan kok mengalami kegagalan, kok tertunda, atau sesuatu hal yang mungkin kita lakukan tidak pernah mencapai tujuannya. Nah, kita berharap Bapak Ibu, ya, dari tanah yang tandus ini, dari tanah yang kering ini, kita berharap suatu kali waktunya Tuhan akan menjadi tanah yang ditumbuhi oleh tumbuhan yang hijau royo-royo Bapak Ibu, ya. Jadi itu harapan kita. Saya katakan bahwa harapan ini penting. Ketika manusia yang hidup tidak punya harapan, itu pertanda bahwa dia sudah patah semangat, putus harapan. Dan dikatakan hopeless, tidak ada harapan di dalam hidup kita. Tetapi saya katakan bahwa di dalam Tuhan, kita selalu dan selalu menemukan harapan baru Bapak Ibu. Kita nggak perlu menengok ke belakang apa yang menjadi kegagalan kita, tetapi Tuhan siapkan ya masa depan yang lebih baik. Harapan demi harapan itu Tuhan akan siapkan. Mungkin apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, tidak seperti apa yang Tuhan kehendaki. Kita mau tunduk hati, kita mau menundukkan pikiran kita, bahwa apapun yang kita dapatkan dari Tuhan, walaupun sesuatu itu tidak seperti apa yang kita inginkan, kita mau berkata bahwa rancangan Tuhan itu lebih baik. Amin Bapak Ibu. Ya, oleh sebab itu kita tidak pernah putus pengharapan. Ya, kita terus berharap saja. Kita terus berharap saja. Baik Bapak Ibu. Ketika kita berharap itu ada sesuatu yang baik. Karena apa? Mendorong pertumbuhan di dalam iman kita. Membuat kita makin hidup bergantung kepada Tuhan. Makin hidup mengandalkan kepada Tuhan. Tetapi kalau kita sama sekali sudah tidak berharap kepada Tuhan, berarti kita melakukan kehidupan atau melakukan hal-hal yang kita inginkan dengan cara kita sendiri. Itu tidak baik. Karena kita orang percaya diajar bahwa setiap saat kita harus hidup berharap, bergantung, mengandalkan kepada Tuhan saja, Bapak Ibu. Baik, berikutnya. Ya, saya ambil di dalam Yeremia 17 ayat 7 dikatakan demikian Bapak Ibu. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi sebetulnya kunci untuk kita diberkati itu hanya 2 kata Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ingat-ingat hanya 2 kata. Di luar itu
sepertinya bisa dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi yang namanya berkat itu adalah yang mendatangkan damai sejahtera, yang memelihara hidup kita ini makin dekat kepada Tuhan. Tetapi ada sebuah berkat yang kita terima, tetapi berkat itu malah menjauhkan kita dari Tuhan. Itu bukan berkat, Bapak Ibu. Saya kira itu bukan berkat. Apapun yang kita dapat, apapun yang kita peroleh, kita percaya itu datang dari Tuhan. Kalau itu datang dari Tuhan, berarti akan membuat hidup kita makin dekat. Saya ulangi, berkat yang kita dapat dari Tuhan, ya, apapun itu, kalau memang itu benar datang dari Tuhan, akan membuat kita ini makin dekat kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Makin berharap, makin bergantung kepada Tuhan. Saya katakan bahwa tahun 2025 ini tidak menjadi tahun yang lebih baik. Situasi bisa berubah begitu cepat sekali. Keadaan yang kita prediksikan bisa meleset. Apapun yang kita lakukan mungkin bisa jauh dari hal-hal yang kita harapkan. Tetapi satu hal, ketika setiap kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka firman Tuhan itu yang akan turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Walaupun saat kita melangkah sepertinya benar, tetapi di tengah-tengah proses, di tengah-tengah atau di ujung jalan, kita menemui jalan yang buntu. Jangan khawatir, jangan takut. Artinya apa? Ketika kita tetap tinggal di dalam firman-Nya, maka Tuhanlah yang akan menolong kita. Tuhanlah yang akan memberkati kita dan Dia turut campur tangan dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Ya, jadi ada dua kata supaya kita diberkati, yaitu satu mengandalkan Tuhan dan dua menaruh harapan pada Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, satu mengandalkan Tuhan, kemudian dua menaruh harapan pada Tuhan. Dua, tiga, mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan pada Tuhan. Itu saja Bapak Ibu. Jadi ketika ini kita bacakan, kita aminkan, ya sudah selesai. Saya kira khotbah ini sudah pada sasarannya. Ya, hanya mengandalkan dan menaruh harapan kepada Tuhan. Tapi baik Bapak Ibu, kita akan coba untuk sama-sama belajar firman Tuhan. Maaf, macet ya. Bisa dibantu? Ya. Oke, dibantu aja ya. Jadi, oke, terima kasih. Perihal janji Bapak Ibu. Jadi kita ini pernah mendengar janji dari orang lain, pernah mendengar janji dari siapapun. Ya. Saya mau katakan bahwa janji manusia itu pegang kenyataannya. Boleh dia berjanji bermacam-macam, ya, tetapi pegang kenyataannya Bapak Ibu. Karena apa? Seringkali kita mendapati bahwa janji yang disampaikan itu tidak tergenapi. Saya katakan ibarat lidah tidak bertulang. Jadi kalau pepatah Jawanya mengatakan isuk tempe, sore deli. Ya, jadi berubah-ubah. Jadi janji ini bisa berubah-ubah sesukanya hati, ya begitu. Makanya ketika kita berharap kepada manusia, bahkan berharap atau pegang janjinya manusia, seringkali tidak sesuai dengan kenyataan hidup. Dan dikatakan bahwa kalau kita baca Yeremia 17 di atas sebelum ayat 7 ya, sebelum ayat 7 dikatakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan diri sendiri. Itu adalah peringatan keras bagi kita semua. Ketika kita hidup di dalam Tuhan, maka satu-satunya pengharapan kita adalah kepada Tuhan. Andalan kita kepada Tuhan. Jadi dikatakan bahwa janji manusia itu tidak pernah ada yang betul-betul kita alami, kita dapatkan 100%. Nah, baik, kita lanjut. Tetapi janji Tuhan, ya, janji Tuhan, kita percaya bahwa janjinya itu ya dan amin. Berikutnya, ya dan amin. Oleh sebab itu kita mengatakan bahwa kita harus pegang janji Tuhan. Dengan iman kita, dengan segenap kekuatan kita. Karena kalau kita salah fokus atau gagal fokus ketika kita mengandalkan situasi, mengandalkan orang
atau bos kita, di atas kita, orang-orang yang mungkin kita kagumi, kita harapkan, sekalipun hamba Tuhan, kita pegang janjinya, maka itu akan meleset. Tetapi ketika kita pegang janji Tuhan, ya, janjinya itu ya dan amin. Jadi Bapak Ibu saya katakan sekali-kali jangan kita pegang janjinya manusia. Kalau kita dapat janji dari manusia, kita pegang kenyataannya. Benar enggak apa yang dijanjikannya. Tetapi ketika kita menerima janji Tuhan, kita bisa pegang janji Tuhan. Karena janji Tuhan ini ya dan amin dan tidak pernah meleset dalam hidup kita Bapak Ibu. Jadi kenapa saya katakan pentingnya memiliki harapan hidup Bapak Ibu. Harapan hidup ini memulihkan semangat yang patah. Ketika seseorang di dalam penderitaan yang cukup lama, semangatnya akan pudar, semangatnya bahkan akan hilang. Tetapi ketika seseorang memiliki pengharapan di dalam hidupnya, maka harapan ini akan memulihkan semangatnya kembali. Jadi akan membuat wajahnya ini berseri. Karena apa? Ada pengharapan. Ya, anak-anak yang sekolah ada pengharapan untuk bisa mengerjakan ujian lebih baik lagi. Ada pengharapan. Ya. Bapak Ibu yang bekerja ada sebuah pengharapan, oh nanti tahun depan aku akan mengalami kenaikan gaji. Oh tahun depan aku akan mengalami promosi jabatan dan lain sebagainya. Jadi ketika harapan itu ada, maka semangat hidup kita ini akan pulih Bapak Ibu. Orang yang sakit tentu berharap kesembuhan. Tetapi kalau tidak ada pengharapan, maka orang itu akan pudar semangatnya, bahkan mati. Jadi harapan itu adalah menyalakan gairah hidup kita, Bapak Ibu. Membangkitkan hidup kita, gairah hidup kita. Jadi orang memiliki pengharapan atau gairah hidup kembali. Bapak Ibu melewati pandemi kita semua, kan banyak pebisnis, banyak pengusaha yang terpuruk. Nah setelah melewati pandemi, tentu ada sebuah gairah hidup lagi, menata hidup lagi. Lah itu namanya harapan. Kalau terlalu lama tinggal di dalam penderitaan, tidak seorang pun kuat tanpa adanya Tuhan. Oleh sebab itu ketika Tuhan memberikan pengharapan, maka gairah hidup kita ini akan menyala kembali. Ya. Jadi pengharapan ini juga mengembalikan kepercayaan diri kita. Mengembalikan kepercayaan diri kita dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena orang yang putus harapan, itu rasanya tidak pernah ada kepercayaan diri. Ya. Jadi rasa minder, rasa tertolak, rasa gagal di dalam hidup kita. Ini membuat ya kita ini nggak percaya diri Bapak Ibu. Membuat kita ini terpuruk ya di dalam segala apa ya, artinya bayang-bayang kegagalan seperti itu. Nah, kemudian harapan itu apa? Sebetulnya harapan itu berani juga untuk kita semua nantinya akan menyatakan kesaksian hidup kita. Kita menyatakan kesaksian hidup kita karena apa? Dari kondisi yang dulunya zero atau minus, ditolong Tuhan, diberkati Tuhan, dan mendapatkan mujizat dari Tuhan, maka semangat hidup itu kembali. Semangat hidup itu menyala kembali. Sehingga apa? Boleh menjadi kesaksian bagi sesama kita. Dan menyatakan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Jadi ada hal-hal yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Ya, sehingga itu menjadikan kita ini berani menyaksikan Tuhan. Bahwa Tuhanku ini besar, Allahku ajaib, Tuhan Yesus dahsyat. Sehingga menolong aku di dalam keadaan yang dulunya begini, dan sekarang aku dikembalikan atau dipulihkan, bahkan dilimpahi dengan segala kebaikan. Dan itu menyatakan kita ini bahwa menyaksikan kepada dunia, menyaksikan kepada mereka yang belum kenal Tuhan. Ini penting Bapak Ibu. Ketika kita menjadi kesaksian hidup bagi orang yang belum kenal Tuhan, maka orang itu akan melihat, oh Allahmu yang kamu sembah itu begini. Mereka akan menyatakan kekaguman, mereka akan menyatakan keheranan. Wong dulunya kamu itu hidup sebetulnya sudah nggak punya harapan, tapi sekarang kok tiba-tiba punya harapan, ya. Misalkan orang yang sudah divonis, ya, tidak ada obat gitu, tapi ketika dia berserah kepada Tuhan, dia menyatakan isi hati kepada Tuhan, berseru menangis menjerit kepada Tuhan, dan dia dipulihkan. Makanya ketika dia dipulihkan, dia menjadi kesaksian hidup di dalam hidupnya Bapak Ibu. Ya.
Jadi pengharapan ini menyadarkan juga betapa hidup ini adalah karena anugerah Tuhan saja. Jadi kita nggak bisa menyatakan bahwa ini loh karena hasil usaha saya, hasil kekuatan saya. Tidak bisa Bapak Ibu. Dan ketika ada harapan, harusnya sebagai orang percaya kita ngomong bahwa ini semua aku dapatkan karena apa? Anugerah Tuhan saja. Kalau tanpa anugerah Tuhan, aku nggak bisa sampai demikian. Dan itu menyatakan harapan hidup kepada dunia yang penuh dengan kegelapan ini Bapak Ibu. Jadi ketika harapan hidup ya akan tumbuh jika bertemu dengan janji Tuhan. Harapan hidup ini akan tumbuh, akan bertemu ya, katakanlah akan menjadi kuat harapannya ketika dia bertemu dengan janji Tuhan. Gak mungkin ketika seseorang tidak memiliki harapan, kemudian dia bertemu dengan teman-temannya, dia mendapatkan nasihat, kamu harus lakukan ini, itu, ini, itu. Itu baik. Tetapi saya katakan harapan hidup itu hanya bisa bertumbuh, hanya bisa terjadi ketika harapan itu bertemu dengan Tuhan. Dan bahkan mujizat itu akan terjadi ketika iman kita ya bertemu dengan perkenanan Tuhan. Jadi ketika iman kita 100% bulat percaya kepada Tuhan, ketemu dengan apa yang Tuhan perkenankan dalam hidup kita, maka mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Saya kok nggak percaya ketika mujizat terjadi dengan sendirinya Bapak Ibu. Mesti harus ada apa yang kita lakukan. Apa itu? Yaitu kita memiliki iman yang bulat utuh. Sehingga ketika iman yang bulat utuh itu ketemu dengan perkenanan Tuhan, maka akan terjadi mujizat. Akan terjadi mujizat demi mujizat, Bapak Ibu. Ya. Oke, kita lanjut di dalam Mazmur 119 ayat 49 sampai 50. Demikian firman Tuhan di dalam bahasa Indonesia sederhana ya, bahasa Indonesia sehari-hari. Ingatlah janjimu kepada hambamu ini. Janji yang memberi harapan kepadaku. Inilah yang menghibur aku dalam penderitaanku. Bahwa janjimu itu memberi aku hidup. Ini Mazmur ditulis oleh Raja Daud, Bapak Ibu. Kita tahu semua bahwa Raja Daud ini adalah raja yang mengalami banyak permasalahan sebelum dia jadi raja, ya, sudah mengalami ancaman untuk dibunuh oleh Saul. Kemudian dia setelah jadi raja pun, dia mengalami banyak permasalahan di dalam hidupnya. Banyak liku-liku yang dia harus lewati, Bapak Ibu. Bahkan hal itu membahayakan nyawanya. Tapi saya suka membaca Mazmur Daud ini. Mazmur Daud ini berisi sebuah nyanyian syukur kepada Tuhan. Sebuah pengharapan kepada Tuhan. Ada hal-hal yang dia lihat bahwa ketika dia secara manusia tidak mampu, secara manusia tidak bisa lakukan apapun, dia masih punya Tuhan yang bisa lakukan segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Ini yang saya suka dari Mazmur Daud. Artinya Daud ini seperti kita juga Bapak Ibu, manusia biasa, penuh dengan kelemahan, penuh dengan keterbatasan. Bahkan ketika ada pencobaan, ada ujian datang, mungkin juga waktu itu enggak siap juga. Jadi ketika datang itu tiba-tiba di dalam hidupnya, tetapi dia percaya kepada Tuhan ya. Dia katakan bahwa ingatlah janjimu Tuhan kepada hambamu ini, dikatakan Daud begitu. Janji apa? Janji yang memberi harapan kepadaku. Jadi Daud itu selalu melihat, mengarahkan mata hatinya kepada Tuhan, selalu melihat bahwa segala sesuatu itu pasti datang baik. Hal-hal yang baik itu pasti dia dapat dari Tuhan. Jadi ketika dia melihat situasi itu tidak baik, Daud itu percaya bahwa masih ada kebaikan yang Tuhan berikan. Ini Bapak Ibu yang menjadi sesuatu yang mendorong kita untuk tetap istilahnya gandol Gusti, berharap kepada Tuhan. Karena apa? Ketika kita melihat segala sesuatunya itu tidak baik, dan kita juga melihat Tuhan tidak baik, wah ya itu Pak, itu sudah nggak ada jalan keluarnya Bapak Ibu. Tetapi ketika Bapak Ibu melihat situasi itu tidak baik, ya memang benar. Karena dunia ini memang tidak ada yang baik Bapak Ibu. Tetapi di dalam ketidakbaikan yang kita lihat ini, kita masih punya pengharapan kepada Tuhan. Kita melihat bahwa ada sesuatu yang baik yang Tuhan berikan, maka kita akan tetap memiliki pengharapan. Kita memiliki tetap semangat hidup dalam hidup kita ya. Jadi janji Tuhan Bapak Ibu.
Janji Tuhan itu mengubah keputusasaan menjadi sebuah harapan baru. Pernah kan kita ini manusia pasti mengalami sebuah keputusasaan. Ketika kita mengerjakan sesuatu gagal, kita kerjakan lagi gagal, ya. Kita mencoba yang lain mungkin belum ada jalan keluar. Mungkin ada sebuah keputusasaan dalam hidup kita, Bapak Ibu. Itu secara manusiawi. Daud pun juga mengatakan begitu, ya. Daud pun mengalami sebuah kesusahan, keputusasaan di dalam hidupnya. Tetapi ketika dia ketemu janji Tuhan, maka janji Tuhan itu yang mengubah keputusasaannya menjadi sebuah harapan baru. Ini penting Bapak Ibu. Jadi setiap kita ini harus memiliki pengharapan baru. Nanti masuk tahun 2025, dikatakan bahwa tidak ada hal yang mungkin baik dari dunia ini. Tetapi tanamkan dalam hati kita Bapak Ibu. Kita tetap punya pengharapan yang baik di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi itu yang menjadi kekuatan kita untuk kita bisa melangkah hari demi hari. Jadi kita percaya bahwa rancangan Tuhan itu pasti baik. Apa yang kita harapkan kepada Tuhan itu pasti terjadi. Pasti baik. Ya. Jadi janji Tuhan ini selain memberikan harapan baru, janji Tuhan ini juga memberikan penghiburan Bapak Ibu. Di dalam penderitaan, di dalam pergumulan hidup. Coba Bapak Ibu ketika di dalam kesusahan, di dalam penderitaan, tidak ada yang menghibur kita. Rasanya bagaimana Bapak Ibu? Ya sepertinya gelap, semuanya gelap, dunia ini gelap. Jadi tidak ada kekuatan, tidak ada penghiburan. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa janji Tuhan itu dia memberikan penghiburan kepada kita di dalam setiap pergumulan atau penderitaan dalam hidup kita Bapak Ibu. Bahkan janji Tuhan dikatakan mengubah apa? Kematian akibat keputusasaan ya, menjadi sebuah hidup yang berkemenangan. Kita ingin berkemenangan Bapak Ibu dalam hidup kita. Makanya letakkan pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Andalkan Tuhan dalam hidup kita. Maka hanya Tuhan, hanya janji Tuhan yang bisa mengubah kematian. Kematian apa? Mungkin kematian rohani kita. Kita menjadi suam-suam kuku, kita tidak bergairah ketika kita memuji dan menyembah Tuhan. Ketika kita beribadah, kita hilang semangat. Ketika kita diajak berdoa, kita malas. Ya. Itu adalah sebuah kematian rohani Bapak Ibu. Jadi waspadai, jadi berangsur-angsur api kita ini mulai redup. Nah jangan demikian, ketika kita mengimani, kita memegang janji Tuhan, maka janji Tuhan ini yang mengubah kematian. Kematian dari rohani, tubuh kita mungkin sakit, mengubahkan menjadi kehidupan lagi. Jiwa kita mungkin pikiran, perasaan, kehendak kita dikuasai oleh kekhawatiran, ketakutan. Tetapi ketika kita ketemu dengan janji Tuhan, maka janji itu yang akan mengubahkan kita. Dari keputusasaan menjadi hidup yang berkemenangan. Ya. Kita akan lanjut jadi bagaimana sikap kita Bapak Ibu. Sekarang harusnya kita ingat bahwa kita melakukan bagian kita di dalam hidup kita. Bagaimana sikap kita dalam mengharapkan kegenapan janji Tuhan. Yang pertama adalah harapkan Tuhan lebih dari segalanya. Mazmur 130 ayat 5-6 dikatakan demikian. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal. Mengharapkan pagi, ditulis 2 kali Bapak Ibu. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Jadi Daud ini ketika dia tinggal di dalam keputusasaan, tinggal di dalam harapan yang mulai pudar, tinggal di dalam pikiran yang kalut, di dalam kebingungannya, di dalam kesedihannya, di dalam kesendiriannya dia mungkin mengalami juga hampir putus asa. Ya. Dia mengatakan bahwa aku tetap mau mengharap Tuhan lebih dari segalanya. Bahkan Daud mengatakan bahwa aku menanti-nantikan Tuhan. Jadi dia menanti-nantikan Tuhan di dalam pujian dan penyembahannya, di dalam doanya, di dalam sikap hidupnya sehari-hari. Dia terus menanti-nantikan Tuhan Bapak Ibu. Supaya apa? Apa yang dia harapkan kepada Tuhan itu benar-benar dia alami. Ya, jiwaku benar-benar mengharapkan Tuhan. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi.
Bapak Ibu tahu kenapa pengawal mengharapkan pagi? Ya, ketika pengawal ini jaga malam itu resikonya lebih tinggi, Bapak Ibu. Ketika musuh mengendap, ketika musuh mau datang, kita tidak bisa mengamati dengan jelas. Ya, pengawal ini akan resah. Karena apa? Terancam jiwanya. Tetapi ketika pagi hari, pengawal atau mungkin serdadu atau orang-orang yang berjaga di menara ya, di menara perlindungan, di menara pertahanan itu, dia akan bisa melihat musuh dari jarak jauh. Oh ini musuh ketahuan, mengendap-endap atau mungkin mau mendekat kepada mereka itu tahu Bapak Ibu. Tetapi ketika di malam hari ya, itu sulit untuk kita tahu. Jadi serangan ini bisa tiba-tiba. Oleh sebab itu tidak enak tinggal di dalam kegelapan. Ya, tidak bisa memberikan sebuah kenyamanan atau kepastian keselamatan kita. Oleh sebab itu pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Bapak Ibu seringkali ya kita dapati bahwa justru orang percaya ini hanya mengharapkan atau menanti-nantikan berkat Tuhan saja. Jadi ketika dia berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan memberkati, dipenuhkan, ya berkati. Mereka lupa bahwa yang memberi berkat ini sebetulnya adalah pribadi, adalah sumber kehidupan yaitu Tuhan. Dia selesai di situ kemudian mulai kendor doanya, mulai kendor ibadahnya. Karena apa? Karena dia sudah mendapatkan berkat Tuhan. Nah, seringkali orang percaya hanya menanti berkat Tuhan saja. Namun lupa kepada pribadi Tuhan yang sebagai sumber kehidupan itu. Ya, jadi kita selalu diingatkan oleh Tuhan ya bahwa Tuhanlah yang menjadi pusat. Tuhanlah yang menjadi senter kehidupan kita. Yang menjadi pusat pengharapan kita, yang menjadi pusat kegenapan janji. Jadi Bapak Ibu jangan puas ketika Bapak Ibu, wah aku diberkati Tuhan. Dan selesai di sini. Jadi yang tadi saya katakan ketika kita dapat berkat dari Tuhan, ya kita menyadari bahwa hidup kita ini harus makin dekat kepada Tuhan. Makin mengandalkan Tuhan, makin melekat kepada Tuhan. Ya, dan Tuhan akan disenangkan Bapak Ibu. Ketika Tuhan disenangkan, maka Tuhan tidak bisa lain. Akan terus memberikan berkat berikutnya Bapak Ibu. Ya, jadi harapkan pribadi Tuhan lebih daripada apa yang Dia janjikan. Jadi pribadi Tuhan ini menjadi sebuah pusat kehidupan kita. Jadikan Tuhan segala-galanya dalam hidup kita. Jadikan Tuhan prioritas dalam hidup kita. Kalau kita bangun pagi, jangan buru-buru menyelesaikan pekerjaan rumah. Atau mungkin pikiran kita dikacaukan oleh sesuatu hal pekerjaan atau yang lain. Tetapi duduk tenang, dia mencari hadirat Tuhan. Memuji dan menyembah. Ini penting Bapak Ibu. Karena apa? Itulah kekuatan kita. Itulah yang menjadikan langkah kita ini terus dibimbing oleh Tuhan Bapak Ibu. Ya. Jadi pegang teguh janji Tuhan. Pegang teguh janji Tuhan. Kalau kita tahu bahwa hanya dari Tuhanlah datang pertolongan dalam hidup kita. Ya. Jadi dalam berharap Bapak Ibu, saya katakan tentu ada proses waktu ya. Kadang orang berharap itu suka capek. Karena apa? Sudah berharap lama tetapi janji itu belum muncul dalam hidupnya. Ya. Banyak orang yang terus menjadi loyo, menjadi undur di dalam ibadah. Kalau kita dulu melihat, wah orang ini dulu aktif di dalam ibadah. Ya. Terus mencari Tuhan. Statistik membuktikan Bapak Ibu, ketika pandemi, ketika krisis moneter, krismon datang, banyak orang ya berbondong-bondong mencari Tuhan. Banyak orang berbondong-bondong mencari Tuhan. Gereja jadi penuh. Karena apa? Tuhan dianggap sebagai penolong satu-satunya. Karena sudah tidak ada penolong yang lain. Ya. Apakah kita ini harus mendapatkan sebuah kesusahan, penderitaan, harus setelah itu kita baru mencari Tuhan. Kan tidak demikian Bapak Ibu. Dan ini adalah mereka adalah orang-orang yang istilahnya memanfaatkan aji mumpung ya. Jadi ketika dia menderita, dia ingat Tuhan. Dan gereja penuh, saat itu penuh, saya lihat penuh. Tetapi berlangsungnya setelah situasi gawat ini mereda, kemudian banyak jemaat yang undur diri, yang hilang Bapak Ibu. Nah tapi saya kira kita semua, saya pastikan
yang ada di tempat ini, yang duduk di tempat ini, kita adalah orang-orang yang sudah kuat di dalam iman pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Ya, itu Bapak Ibu. Jadi kita adalah orang-orang yang sudah mengalami saringan, difilter. Jadi kita ini adalah orang-orang yang kuat di dalam Tuhan, setia di dalam Tuhan untuk selama-lamanya. Ya. Jadi waktu yang memang kita harus sabari. Jadi proses waktu ini ada. Jadi belajar menikmati proses yang Tuhan berikan Bapak Ibu. Menunggu jawaban dari Tuhan itu tidak mudah. Ya. Tetapi saya katakan ketika ada waktu menunggu, berarti ada waktu bagi kita untuk kesempatan kita ini ya belajar firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Supaya apa? Waktu yang kita pakai untuk menunggu ini juga sebagai waktu untuk membentuk karakter kita, Bapak Ibu. Membentuk hati kita, membentuk karakter kita, membentuk kedewasaan rohani kita. Jadi pada saatnya nanti Tuhan memberkati atau Tuhan menempati janjinya, kita ini sudah siap, Bapak Ibu. Sudah siap. Ya, saya katakan saya pernah memiliki pengalaman demikian, Bapak Ibu. Karena background saya ini dulu kan sebagai salesman, ya. Jadi saya menjual produk dan kemudian suatu kali saya mencapai target. Puji Tuhan, saya mendapatkan berkat, ya. Tetapi suatu kali jauh dari target, Bapak Ibu. Itulah yang memang kita bisa lakukan sebagai manusia, ya. Tetapi apapun yang Tuhan berikan, saya belajar bersyukur atas apa yang saya dapatkan dari Tuhan. Dan ini sebuah proses Bapak Ibu. Sebuah proses yang memang sebuah proses yaitu harga yang harus kita bayar. Ketika kita menanti atau kita mengharap kepada Tuhan, itu bukan hanya perkara berkat yang kita terima. Tetapi masalahnya dari cara pandang Tuhan, itu adalah bagaimana hati kita, karakter kita, sifat-sifat kita ini dibentuk oleh Tuhan. Jadi disiapkan oleh Tuhan. Tuhan ini begitu mudah seperti membalik tangan ketika memberi berkat dalam hidup kita. Tetapi siapa yang menjamin karakter kita, hati kita, pikiran kita ini mudah untuk dibentuk? Tidak ada Bapak Ibu. Jadi orang yang sudah lama beribadah, ya, sudah lama mengikut Tuhan, tetapi ketika di rumah ya tidak tahu siapa-siapa, ya dengan orang rumahnya dan lain sebagainya, mungkin berkata-katanya tetap kasar, berlaku kasar terhadap suami, terhadap istri, itu banyak kita temui Bapak Ibu. Dan itu yang notabene kita sebut sebagai orang yang percaya, orang yang beribadah, tetapi beda ketika di gereja dan di rumah ini beda Bapak Ibu. Nah inilah, Tuhan tidak mau Bapak Ibu. Tuhan gampang beri berkat, tetapi apa yang Tuhan inginkan dari setiap kita? Membentuk hati kita, karakter kita, ucapan, perilaku kita. Semuanya Tuhan bentuk. Setelah Tuhan anggap layak terima berkat, nah ini berkat. Jadi begitu mudah Bapak Ibu. Yang sulit itu adalah karakter kita ini dibentuk Bapak Ibu. Mau kita semuanya dibentuk karakter kita Bapak Ibu, serupa dengan gambaran Kristus? Iya. Baik, jadi menghargai waktu Tuhan itu sebetulnya sama menghargai pribadinya Tuhan. Bapak Ibu kalau menanti seseorang, janjian nih sama seseorang, iya. Bapak Ibu menanti, misalkan ketemuan di suatu tempat, ini ada sebuah relasi bisnis. Nah Bapak Ibu tentu menghormati, ya ketika Bapak Ibu memberikan waktu, menghargai waktu, saat mau bertemu dengan klien atau dengan relasi bisnis, itu sama saja Bapak Ibu menghargai pribadi mereka sebagai tamu, sebagai orang penting yang memang kita harus temui. Jadi bagaimana halnya ketika kita menunggu waktu Tuhan, kita sendiri yang nggak betah Bapak Ibu. Kita sendiri yang lari dari apa yang Tuhan mau janjikan. Ya kapan kita bisa mendapatkan janji Tuhan. Lalu oleh sebab itu kita mau tundukkan hati kita, tundukkan pikiran kita mau sabar, kita mau teguh di dalam iman Bapak Ibu. Sabar itu sulit Bapak Ibu ternyata. Ya. Apalagi kita hidup di dalam zaman yang instan, serba modern. Kita maunya cepat. Ya, ada mie instan, ya kan? Ada makanan yang instan, semuanya instan, kepengennya cepat. Gitu. Begitu ada masalah ya kita kepengennya cepat selesai. Ya kepengennya begitu, tetapi Tuhan tidak.
Artinya waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Waktu Tuhan itu tahu persis. Ketika dia memberikan berkat, berarti kita sudah siap. Secara karakter kita, rohani kita sudah dibangunkan di dalam Tuhan. Ya. Jadi sebetulnya ketika kita mengharap, janganlah kita terpengaruh oleh segala situasi yang membuat kita ini lemah. Tapi tetap kita fokus kepada Tuhan. Tetap fokus kepada Tuhan. Mudah atau sulit Bapak Ibu? Sulit. Saya kira sulit. Tidak ada setiap kita yang bisa. Tetapi dengan kekuatan Roh Kudus, dengan pertolongan Tuhan, pasti kita bisa mengikut apa maunya Tuhan. Bukan Tuhan mengikut kita Bapak Ibu, itu keliru. Tetapi kita mengikut apa maunya Tuhan. Waktunya Tuhan. Jadi ada kepastian jawaban dari Tuhan yang akan kita pegang janjinya. Itu membuat kita kembali lagi bahwa hidup kita ini sepenuhnya tergantung kepada Tuhan. Sepenuhnya berharap hanya kepada Tuhan Bapak Ibu. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu. Ya. Percaya, jangan ragukan Tuhan. Kita baca dalam Yakobus 1 ayat 6 sampai 8. Tetapi orang yang meminta harus percaya. Ia tidak boleh ragu-ragu, sebab orang yang ragu-ragu adalah seperti ombak di laut yang ditiup angin ke sana kemari. Orang yang seperti ini tidak tetap pikirannya. Ia tidak bisa mengambil keputusan apa-apa dalam segala sesuatu yang dibuatnya. Karena itu, tidak usah juga ia mengharapkan untuk mendapat apa-apa dari Tuhan. Nah, ini perlu kita camkan Bapak Ibu. Ya. Jadi ketika kita mengharapkan janji yang datang dari Tuhan, digenapkan dalam hidup kita, kita harus percaya dan jangan ragu-ragu. Saya katakan tadi bahwa iman ini harus bulat. Kalau kurang ya 1%, tinggal 99, itu pun tidak bisa Bapak Ibu. Jadi harus bulat. Bulat, benar-benar bulat iman itu. Seperti cincin yang tidak ada ujungnya, terus bulat. Tidak ada istilahnya kalau orang Jawa bilang kowaknya ya, enggak ada lubangnya, enggak ada celahnya. Bulat. Jadi harus 100% bulat. Kenapa dikatakan demikian? Ketika ada keraguan, ketika tidak percaya, maka orang itu tidak tetap pikirannya, dikatakan firman Tuhan begitu. Ya. Ia tidak bisa mengambil keputusan apa-apa dalam segala sesuatu yang dibuatnya. Karena itu tidak usah juga, sebetulnya tidak usah kita berharap. Kalau kita ragu-ragu, kalau kita tidak percaya, firman Tuhan katakan, ya sudah, enggak perlu kita berharap kepada Tuhan. Karena apa? Toh hal itu nantinya tidak akan bisa terjadi dalam hidup kita. Tetapi sekali kita berharap kepada Tuhan, kepada janji Tuhan, maka kita harus percaya. Kita tidak boleh ragu dan kita akan menerima janji Tuhan utuh apa adanya. Jadi hal ini perlu kita ini memandang dari cara pandang Tuhan. Bukan dari cara pandang kita Bapak Ibu. Cara pandang kita ini kadang banyak kelirunya. Tetapi cara pandang Tuhan itu adalah cara pandang yang benar dalam hidup kita. Bagaimana cara pandang Tuhan? Yaitu kita sering membaca firman, menghidupi firman, memperkatakan firman, dan melakukan firman. Itu cara pandang Tuhan Bapak Ibu. Ketika kita mau menepati janji kita kepada seseorang, kan nggak mungkin kita ini berkata seenaknya kepada orang lain. Ya, kita harus juga menepati Bapak Ibu. Jadi demikian juga ketika kita memandang dari cara pandang Tuhan, bahwa Tuhan ini tidak pernah bohong, Tuhan ini tidak pernah berdusta dalam hidup kita. Dan dia akan tepati janjinya seperti apa yang dia katakan Bapak Ibu. Saya akan tutup di dalam firman Tuhan, di dalam Ibrani 10 ayat 23. Saya rindu Bapak Ibu kita akan membaca sama-sama. Ibrani 10 ayat 23. Bisa kelihatan Bapak Ibu? Ya, 2, 3. Kita berpegang teguh pada harapan yang kita akui, sebab Allah bisa dipercayai dan ia akan menepati janjinya. Jadi bagian kita adalah berpegang teguh pada pengharapan kita. Jangan sampai ragu-ragu, jangan sampai tidak percaya. Dan Allah yang bisa dipercayai akan menepati janjinya Bapak Ibu. Ya. Jadi saya akan resume Bapak Ibu.
Ada 3 hal yang kita perlu perhatikan, ya. Ada 3 hal. Harapkan Tuhan lebih dari segalanya. Ya. Kemudian yang kedua, Tuhan yang berjanji, Tuhan yang akan menepati dalam hidup kita. Dan yang ketiga, percaya. Jangan ragukan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya panggil WL dan tim musik. Kami bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidup kami. Karena Engkau yang berjanji, Engkau yang setia, Engkau yang menepatinya Tuhan. Jangankan Engkau izinkan mata kami Tuhan, untuk memandang situasi yang seringkali berubah di dalam hidup kami. Sehingga kami tidak pernah bisa menerima janji-janjimu dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau pribadi yang tidak pernah berdusta. Engkau yang tidak pernah sekali-kali pun berbohong kepada kami. Engkau bukan manusia ya Tuhan, yang mungkin suka ingkar janji. Tapi Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang terus memberikan kami kepastian di dalam hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu kami mau pegang janji-janji-Mu Tuhan. Berapa banyak di antara kami pada pagi ini Tuhan, ketika kami melewati sepanjang tahun 2024, kami sudah memiliki rencana, rancangan, kami memiliki tujuan di dalam segala pekerjaan kami. Kami memiliki cita-cita, kami memiliki harapan. Tetapi ketika kami masuk di bulan Desember ini Tuhan, di akhir tahun 2024, kami mendapati bahwa harapan kami tidak semuanya dipenuhi. Kami mendapati rencana dan rancangan kami tidak semuanya berhasil. Oleh sebab itu Tuhan, pada pagi ini, firman-Mu mengingatkan setiap kami, bahwa kami harus mengandalkan Tuhan, menaruh harapan hanya kepadamu Tuhan. Dan kami percaya, ketika harapan kami taruh di dalam Tuhan, Engkau berjanji, janji-Mu ya dan amin Tuhan. Dan Engkau akan memberikan segala sesuatu yang belum kami dapatkan daripadamu. Sesuai waktu Tuhan, kami mau pastikan bahwa itu yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa untuk berkat-Mu pada pagi ini Tuhan. Di mana kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami boleh diperlengkapi, dikenyangkan dengan makanan rohani yaitu firman Tuhan. Biarlah firman-Mu itu tidak berlalu dengan sia-sia. Tetapi firman-Mu itu Tuhan akan terus melekat di dalam hati kami, membakar roh kami, memberikan kami hidup yang terus bergantung berharap kepada-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur. Biarlah harapanku kepadamu tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Kita akan nyanyikan sekali lagi harapan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku.
percaya, ku aman dalam-Mu. Mari sekali lagi angkat tanganmu, katakan bersama, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Sekali lagi kita puji nama Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Allah kita, untuk Tuhan kita. Saya percaya pagi hari ini Bapak Ibu dan juga saya diberkati sekali dengan firman Tuhan. Diberkati Bapak Ibu? Amin ya. Dari pujian sampai firman, saya pribadi sangat terberkati ya. Begitu menguatkan bahwa saya percaya di tahun 2024 ini mendekati akhir tahun, kita semua pasti ada janji Tuhan yang sudah diberikan dan tergenapi dalam hidup kita. Betul ya? Tapi kalaupun ada yang belum tadi, satu kata-kata yang selalu indah yang selalu kita dengar bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Mau kita bersabar untuk menanti janji Tuhan dalam hidup kita? Ya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, kita akan dengarkan pengumuman dari GBI Jomblang selama 1 pekan mendatang. Mari kita sama-sama saksikan tayangan video berikut ini. Shalom jemaat yang kasih Tuhan, berikut pengumuman kegiatan GBI Jomblang seminggu ke depan. Kami mengucapkan selamat datang bagi para jemaat yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI Jomblang. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan, dapat melalui transfer ke rekening BCA atas nama GBI Jomblang dengan nomor rekening 83601977779, atau dapat melalui amplop yang disediakan di kursi jemaat dan dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di pintu masuk atau keluar gereja. Setiap hari Senin sampai dengan Sabtu ada doa pagi yang dimulai jam 5 sampai 6 pagi. Setiap hari Selasa jam 7 malam diadakan doa Isya di tempat ini. Kami mengharapkan bagi para jemaat, khususnya pelayan pujian, untuk datang di doa Isya. Setiap minggu terakhir ada sesi kesaksian bagi jemaat yang ingin menyaksikan dan menyatakan kebaikan Tuhan. Ibadah Youth King Generation dimulai setiap Sabtu jam 5:30 sore sampai selesai. Mari muda-mudi GBI Jomblang tergabung dalam komunitas Youth King Generation. Berikut adalah tema Youth minggu depan. Youth King Generation untuk minggu depan adalah sesi game time. Jadi jangan lupa datang ya. Demikian pengumuman dan kegiatan ibadah GBI Jomblang selama seminggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, demikian adalah pengumuman kegiatan gereja kita selama 1 minggu ke depan. Dan yang tidak kalah penting adalah Bapak Ibu, ibadah perayaan Natal GBI Jomblang adalah minggu depan tanggal 8 Desember dan akan dimulai di jam 8:30 pagi. Kita boleh mengajak saudara, keluarga untuk bersama-sama merayakan perayaan Natal di GBI Jomblang. Dan ada dress code-nya hijau atau putih. Mumpung masih ada seminggu ya Bapak Ibu, saudara-saudara, kita bisa mempersiapkan dress code dan kita boleh menyambut sukacita Natal di minggu depan. Ada sedikit pengumuman tambahan. Yang pertama adalah pengumuman WBI bagi yang ikut Natalan Korwil supaya bisa tinggal sebentar sesudah kebaktian. Kemudian bagi yang ikut perform Natalan WBI juga bisa tolong tunggu sebentar. Kemudian anak-anak sekolah minggu ada latihan setelah ibadah.
Dan pengumuman gladi kotor ibadah Natal akan diadakan pada Jumat mendatang tanggal 6 Desember pukul 7 sampai selesai. Bagi semua yang terlibat di dalam kegiatan nanti perayaan Natal mohon dapat ikut ya. Kemudian berikutnya ada pengumuman tadi. Untuk gladi bersih ibadah Natal juga akan ada diadakan di hari Sabtu 7 Desember pukul 7 sampai selesai. Mohon menjadi perhatian kita semua, siapapun yang terlibat di dalam nanti perayaan di minggu depan dapat bersama-sama mengikuti gladi kotor ataupun gladi bersih. Ada tambah. Ya, bisa di-play multimedia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita jaya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita jaya, tinggallah di dalamnya. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta. Ya, shalom Bapak Ibu sekalian. Jadi ini laporan minggu kemarin nih, ini project kita Youth King Generation. Minggu kemarin kita buat bucket bunga dari uang, money bucket. Jadi ini hasilnya kita berkreatif bersama ya, yang puji Tuhan, amin-aminnya. Kalau besok-besok dari anak-anak youth ada yang punya bisnis bucket bunga atau bucket uang. Jadi ini mohon maaf untuk Bapak Ibu sekalian, sebab kemarin itu molor, jadi sampai jam 10, jam setengah 11, jadi kami segenap pengurus youth mohon maaf untuk Bapak Ibu, kalau anak-anaknya pulang kemalaman mohon maaf. Ini bisa jadi evaluasi untuk kami semua. Next, pengumuman selanjutnya. Kok hitam? Aduh. That's the way every day goes. Every time we've no control. If the sky is black and white. Jadi saya mengingatkan untuk Bapak Ibu sekalian, untuk tanggal 15 Desember ada Natal Youth. Jadi untuk Bapak Ibu yang punya anak, tolong anaknya diingatkan untuk mendaftar ke saya. Ada nomor HP saya di sana 081215452097. Jadi kita akan Natal bersama, kita akan senang-senang bersama, kita akan memuji Tuhan bersama. Di dalam Tuhan kita pasti bisa. Next, ini pengumuman tambahan. Jadi kita dari anak-anak youth itu akan mengadakan open PO kaos rohani. Jadi kan kita kadang kan pakai kaosnya sembarangan gitu. Nah ini kaos rohani satu. Jadi jangan lupa beli. Ini bisa pesan di Niken ya. Nanti ada nomor teleponnya Niken juga. Jadi kalau ada yang mau beli nanti bisa, atau ke pengurus youth ya, bisa ke Kak Leona, ke saya, atau Kak Tulus, atau Kak Niken. Jadi kalau mungkin buat anaknya, ini kaos bagus tuh saudara, bau banyak enak, adem banget tuh.
Pokoknya pakai sehari-hari, buat ngantor bisa, nanti buat dagangan bisa, ya. Buat jajan bisa, Pak Bekti mungkin bisa dibeli 5 bisa langsung. Ya ini sekian pengumuman dari Youth, terima kasih, Tuhan memberkati. Mungkin selanjutnya Kak Inga. Ya, satu lagi yang tidak lupa, maaf ya Bapak Ibu, banyak pengumuman. Satu lagi aja. Nanti mohon juga untuk Bapak Ibu yang bertugas menerima tamu selama ini ini penerima tamu GPI Jomblang, nanti tolong juga tinggal sebentar ya. Ada sedikit pengarahan dan rapat dari saya terkait untuk kegiatan Natal maupun ada beberapa sedikit yang akan saya sampaikan. Demikian pengumuman dari GPI Jomblang. Mari kita sama-sama berdiri untuk membaca firman. Ya. Kita akan membaca firman dari Kolose 3 ayat 16. 3, 2, 1. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Mari kita angkat tangan kita ucapkan pengakuan. 3, 2, 1. Korban Kristus bukan hanya mengampuni dosa-dosaku, korban Kristus juga mengubah hidupku. Hatiku dipulihkan, perkataanku dipenuhi dengan perkataan Kristus. Aku mau menjadi berkat melalui perkataanku. Amin. Mari kita ucapkan yel-yel kita. Jemaat GPI Jomblang lebih antusias, disiplin, produktif. Yes, yes, yes. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Sekali lagi lebih antusias katakan. Kesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Sorak-sorai yang mulia bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita terima berkat dengan membuka kedua tangan kita. Suami istri bisa bergandengan tangan. Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Diberkatilah hidup pernikahanmu dan seluruh isi rumah tanggamu. Diberkatilah anak-anakmu. Diberkatilah orang tuamu. Diberkatilah pekerjaan tanganmu. Diberkatilah studimu. Diberkatilah masa depanmu. Diberkatilah kesehatanmu dan panjang umurmu. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah engkau dengan berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu untuk bersyukur untuk ibadah kita pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.